oleh sosok yang berupa genderuwo. Wah, tiba-tiba mendapat dia diketawain sosok kuntilanak. Nonton terus. Kalian pasti penasaran kan? Jangan skip video ini, maka kalian akan merasakan Jalan ceritanya. Oke. Ngopi, ngobrol, perihal misteri. Sampurasun. Apa kabarnya nih, bro? Alhamdulillah baik. Lu gimana kabarnya? Gue juga baik sih. Tos dulu dong. Salam Wengi. Wengi. Mantap. Oh ya, teman-teman. Jadi konsep kita kali ini yaitu menceritakan cerita kalian nih. Tapi kita ambil salah satu dari cerita teman-teman semua kan. Iya. Kita saring dulu. Oh, ini bakal seru kan? Iya. Kita ceritain. Tapi jangan takut. Cerita kalian, kisah misterinya akan kita ceritakan juga tentunya ya. Oh iya, lu udah dapet lu? Udah. Buat kalian semua nih yang punya cerita mistis atau pengalaman Iya, yang kisah menyeramkan misteri lah. bisa DM di IG kita Bogor Wengi. Ya, Saya sendiri yang megang Instagramnya, akun IG-nya, Instagramnya. ya, oke. Bisa cerita ya. Ya, gua tanya nih, Iya. lu udah dapet belum? Banyak. Dari dulu. mana sumbernya? Dari Instagram. Instagram apa WA nih? Dia Instagram dulu, terus Oh. gua suruh lanjut ke WA. Oke, Hmm. siap. Banyak sih, gue cuman milih beberapa doang. Salah satu dari penonton kita nih, dari Sobat Wengi. Tapi siapa sih itu? Gue pengen tahu. Ada dua orang, Ya, dua orang. ada cowok ada cewek. Oke. Tapi kali ini gue pengen bawain yang cowok. Oke, pasti di antara kedua itu pasti apa ya? Gue memilih salah satu dulu lah. Gak mungkin dua-duanya kita langsung ceritain kan? Yang satu lagi bakal ada di episode selanjutnya. Kalau menurut bayangan gue nih, ini orang ceritanya seru banget nih. Parah, Mistis banget. mistis abis. Coba lanjut, langsung aja ceritain gitu, biar temen-temen semua itu tahu gitu. Jadi ada seorang pria. Dia itu mengalami peristiwa yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh kita kan ya. Iya. Dan itu sangat menjanggalkan. Dimana dia itu lewat, ya subuh dia lewat ingin pulang ke rumah. Dia dikagetkan oleh sebuah sosok. Mau tahu sosoknya? Jadi ini yuk ceritanya yang dia kirimin semuanya ke gua. Oke. Namanya siapa sih? Penasaran. Bang Kevin. Bang Kevin. Oke, langsung ceritain aja gitu. Waktu dia pulang kerja sekitar kurang lebih itu jam 3 subuh, dia pulang tuh kerja sendirian, tidak ada rekan kerjanya yang searah. Oke. Dia jalan pulang. Di situ pas dia mulai di perjalanan itu, dia merasakan hawa yang tidak enak. Oh, yang gak enak. Dia ngerasain kayak ada apa nih, mau ada apa nih di jalan ini. Soalnya kata warga jalan itu sangat-sangat angker, kata warga. Dan dia pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah jalan dia berhenti untuk membakar rokok. Ya mungkin untuk menenangkan pikirannya atau apa. Setelah membakar rokok, dia pun lanjut lagi untuk jalan pulang. 3 meter atau 2 meter ke depan, dia dikagetkan oleh sosok yang berupa genderuwo. Wah, Apa? sosoknya hitam. Bukan. Sosoknya tuh putih, besar, dan terbang. Dia pun sontak kaget Iya. melihat sosok kayak gitu. Dan dia cuma bisa diam. Terus kan gue tanya,
lu di situ jalan atau naik motor. Dan dia pun nanya, gue naik motor bang. Gue tanya lagi kan ya, di situ lu jalan pulang punya firasat gak enak gak? Begitu kan ya? Iya. Dia pun ngejawab, ya bang, gue sebelum pulang di jalan gue ngerasa merinding banget, merinding aja gitu. Terus badan gue juga berat. Ya gimana sih, kayak ditanda-tandain kayak ada yang ngikutin gitu. Iyalah, Badan firasat berat, sih itu maksudnya, gitu. firasat. Terus kan gue bilang gini, lu yakin lu ngelihat genderuwo? Ya kan bisa aja mungkin refleks atau kaget dia melihat sosok kayak gitu. Dan dia pun ngomongnya genderuwo. Ya mungkin karena besarnya. Iya, dia bisa kemungkinan sosok itu besar, jadi beranggapan dia itu melihat sosok genderuwo. Oke, lanjut. Gue tanya lagi kan ya, itu genderuwonya nyamperin lu atau gimana? Dia langsung ngomong, enggak bang, dia cuma nyebrang. Alhamdulillahnya dia cuma nyebrang. Tapi gue tanya lagi ke dia, lu apa yang lu lakuin ketika ada sosok itu? Oke. Dia cuma bilang gini, gue cuma diem bang. Gue terpaku diem, menatap kosong ke arah sosok itu. Dan dia pun ingin melanjutkan perjalanan, tapi yang dia rasain di sekelilingnya ada yang mengintai dia. Wih, mantap. Ada yang seperti sosok-sosok, tapi dia tidak mau mewujudkan, tapi dia ada tuh gak di sekeliling dia tuh. Iya. Yang namanya jalan angker, sepi sendiri, tau lah. Oke. Dan di situ juga ada pohon yang diyakini oleh warga. Di situ tuh emang tempatnya para sosok itu lah. Iya. Iya. Terus kan gue tanya lagi ya gue bercanda aja, sempat lu tabrak gak bro genderuwonya? Dia langsung ngejawab kan, enggak lah, gue cuma diam dan gue nungguin dia hilang sampai benar-benar hilang, gue baru pulang. Dan terus bolak-balik genderuwo itu, dan akhirnya pun hilang dan dia bisa melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Balik. Oke. Singkat cerita, dia udah sampai rumah nih. Dia udah sampai rumah, selonjoran. Gimana sih? Selonjoran, buka sepatu, dia duduk merilekkan semua pikiran badannya. Tiba-tiba waktu dia senderan di kursi, pek, ada yang nangis. Mantap banget nih. Terus yang ngedengar itu bukan cuma dia, tapi yang diisi rumah yang di situ, rumah dia itu Keluarga dia lah. Iya. mendengar semua. Oke. Sontak bapaknya kaget dong Iyalah, mendengar kayak gitu. pasti. Bapaknya langsung keluar, langsung nanya, "Dek, kamu dengar gak?" Dan dia pun jawab, "Dengar pak." Dan akhirnya dia pun seperti ya orang biasa, takut, dan minta bokapnya untuk menemani dia. Iya. Jadi nggak sendiri kan? Iya, nggak sendiri. Oke. Untuk mencari sumber suaranya suara dari itu. mana Iya. gitu kan. Iya. Dia keluar sama bokapnya tuh, keluar nyari-nyari. Yang dia takutkan itu bukan sosok atau apa-apa, tapi yang dia takutkan itu seperti maling atau Tindakan kriminal. Ya. Itu Kejahatan itu. nah udah lama dia sama bokapnya nyari ke permukiman, dan nggak ada hasil. Jadi nggak ada sosoknya gitu kan? Nggak ada. Oke. Dan dia pun dia memutuskan balik untuk pergi lanjut lagi ke rumah. Buat balik ke rumah gitu. Iya, buat kan? bersih. Iya. Ketika dia sampai di rumah dan ingin masuk pintu, tiba-tiba Ada apa? dia diketawain dong. Diketawain dia. Waktu dia lihat, yang ngetawain itu sosok kuntilanak. Tepat di depan rumahnya. Berarti masih sosok yang tadi kayaknya. Maybe. Mungkin. Tapi gue tanya lagi kan ya, Oke.
ada sosok itu, apa yang lu lakuin? Dia langsung ngomong gini, gue cuma diem bang, soalnya gue juga udah biasa ngeliat kayak begituan. Oke. Gue nggak terlalu takut juga ngomong Iya. gitu. Ya, ya. Terus kan gue tanyain ya, sampai sekarang lu ada gangguan nggak dari sosok tersebut? Alhamdulillah bang, nggak ada, aman-aman aja. Bagus sih kalau kata kayak gitu. Alhamdulillah. Iya. Kan gue giniin, lu ada rasa sakit atau muriang gitu? Muriang kayak apa sih? Gak enak badan Gak enak kalau badan. bahasa ininya loh bang. Iya. Ya kan. Terus kata dia tuh, kagak bang, kagak kenapa-napa, soalnya kayak gitu mah udah biasa, Ya. nggak ada masalah. Siap-siap. Ya dia cuman cerita begitu. Serem banget. Gila. Merinding gua. Tapi kan tadi kita ada pertanyaan kah, Bang Imam? Teruskan. Oke. Aneh gak lo? Ada yang aneh gak sih? Ada. Apa tuh? Dia tuh menyebutkan genderuwo sosoknya putih, Iya. gede, bisa terbang. Kemungkinan dari situ tuh kan dia melihat sosok besarnya kan. Iya. Dan kemungkinan juga dia beranggapan bahwa itu genderuwo kan, karena genderuwo itu besar ya ayah besar, dan berbulu. berbulu, Selain itu, yang berpikiran yang aneh-aneh ya. oh iya, iya kan, karena berbulu itu Karena emang berbulu Banyak. hitam. iya manusia kan emang berbulu, kita rambut juga termasuk bulu kan. Iya, tapi kan lebih genderuwo tuh. Oh, iya. Maksudnya tuh genderuwo tuh, Energi yang ditimbulkan pun lebih besar daripada makhluk-makhluk lain. Berarti dia ibaratnya kalau ini mah apa ya? Kalau kerajaan tuh dia rajanya apa gimana gitu. Hampir kayak kalau memang kebanyakan dari jin koloni itu biasanya Ya. ibu itu menjadi pemimpinnya, Pemimpin. karena memang energinya lumayan besar. berarti Iya, dia iya. termasuk panglima deh. Iya. Panglima bisa jadi Makanya kan. kan banyak mitos-mitos yang dulu-dulu tuh Iya, iya. yang dia bisa menyamar orang jadi suaminya. Iya. Ya kan pernah denger ya? Iya, benar-benar. Sampai ada mitos yang seperti itu, berarti memang energi yang dikeluarin dari bulu itu memang Sangat besar gitu. besar Iya. dari makhluk-makhluk yang lain. Oke. Makanya kemungkinan kalau memang misalkan orang bertemu genderuwo tidak mempunyai apa ya, kalau kata kita Ciri-ciri atau jenis apa? bukan Ciri-ciri. kemampuan seseorang itu seperti lemah iman atau hal-hal yang lain atau ilmu Iya. spiritual seperti itu, Iya, iya. biasanya sakit Sakit. kalau ketemu masuk Kayak seperti gitu. genderuwo. Nah, Ya mungkin energinya bentrok atau gimana. bisa kita kaitkan. Kan tadi apa kata dia tuh di rumahnya denger-denger apa? Suara orang nangis. Suara orang nangis kan? Nangis. Sosoknya pasti kalau nangis itu kuntilanak. Pasti. Nah, kalau menurut gua sih itu kuntilanak ya kan. Dan itu tuh yang lebih seru tuh, bukan seru sih. Kayak emang kalau misalkan orang penakut kayak lu kan misalkan. Lu kalau misalkan diikutin gitu lu gimana gitu? Kalau gua sendiri nih pribadi. Iya. Kalau pribadi. Gua sih terobos sih. Terobos gimana? Yakin lu terobos? Yakin. Ya, gua kalau mau balik lagi percuma mau maju. Ya udah kepalang gitu. Udah posisinya ada di situ Udah lah. pasti udah situ udah. Ya maksudnya bentar lagi rumah lah. Ya udah ntar tinggal di rumah ceritainnya. Maju kena, mundur kena. Iya. Ibaratnya gitu. Iya kan? Minum ya. Iya. Oke siap. Oke. Santai ya santai. Nah, kalau mau ngopi bebas. Kalau ngopi gua. Oke siap. Gak ngerokok nih. Orang sehat. Oke, orang sehat ya. Gak ngerokok nih. Nggak apa-apa ngerokok aja. Enggak, di rumah gua nyisa. Siap. Sisa orang. Ada kejanggalan nggak, Bos? Kejanggalan sih paling bukan kejanggalan sih itu. Apa? Jadi ibaratnya apa ya? Paling kemungkinan itu sosok kuntilanak sih kalau menurut gua gitu kan. Menurutku juga gitu. Ya, mungkin Bang Kevin apa Bang- Kelvin sih? Kevin. Bang Kevin itu beranggapan dia melihat sosok besar yang dia ketahui itu genderuwo ya kan. Mungkin karena sosoknya besar, Nah, yang lebih keren dari Bang Kevin tuh apa coba? berani. Nah, dia katakan apa tadi? Gua nggak takut kayak Gak takut. begituan. Gue udah biasa sama Udah hal biasa. yang
kayak gini teman-teman, dia bilang gitu kan. Gua Itu sih paling gue salut gitu. applause sih gua sama dia, keren. Iya. Makanya gua ambil cerita dia tuh, dia keren banget sumpah. Iyalah. Ada apa ya? Rasa pemberaninya ada gitu. Seremnya juga ada. Nah, Parah. seremnya sih kalau misalkan posisi gue ada di situ ya, Merinding sih gua. lu merinding. Parah. Gue pasti bakal jiper sih yang namanya ngelihat sosok Gede. depan muka gue gede terbang gitu. Maksud gua tuh bukan satu sosok gitu. Banyak Dikelilingi. dikelilingi. Tapi anehnya tuh kenapa sosok itu doang Nah, yang muncul. yang kan. muncul? Itu ibaratnya dia dilema, coy. Iya. Iya kan? Iya. Udah mah dia di depan lihat itu, di sekelilingnya juga ada, maju kena ya mundur kena. Iya, gue juga merinding ini. Lu Serius. mau balik lagi ya takut. Gue juga kalau misalnya posisi di situ mau balik lagi, gue kepalang nih, gue balik lagi, gue balik kemana? Udah basah, udah kepalang basah ya sih. Iya, kepalang basah. Kepalang basah. Tinggal ya tinggal Aduh. tinggal nunggu endingnya. Alhamdulillahnya di situ dia pemberani. Alhamdulillah dia selamat Siap. dan nggak ada kontak apa fisik gitu, nggak ada. Ya karena kan itu apa ya? Sosok itu mungkin belum terlalu besar energinya gitu ya. Iya, kemungkinan Kemungkinan belum terlalu besar. memang orang sih itu memang berani. pikirannya tuh positif. Oh, positive thinking gitu. Merasakan takut. Nggak halu tingkat dewa gitu. Iya kan? Ya biasanya kayak gitu halu itu. Iya kan? Kalau halu nih, Takut seperti itu kan biasanya dia bisa baca pikiran. Iya, yang dia takutin diserupain sama dia, diwujudin langsung. Wah, gue sakit nih, gue sakit. gue bakal sakit nih, gue bakal sakit. Nah, jadi sakit. Karena kan omongan itu doa kan. Mungkin dia bilang, enggak bang, gua kenapa-napa. Ya itu benar. Udah Omongannya biasa. doa benar. Bener. Jadi gue nggak kenapa-napa. Jalur pelajarannya Iya. benar. di hal seperti itu yang ditakutkan. Hilangin rasa takutmu. Apa kata-katanya? Lu takut gak? Takut dikit. Karena memang takutnya gue. Iya, Oh iya. pasti. Tapi Larut dalam ketakutan yang itu oleh. tadi dia bilang apa? Takut dikit. Itu gimana? Itu masih ada sedikit keraguan sih. Sedikit takutnya. Maksud gua yang gua takutin tuh bukan sosok atau apa-apanya. Jadi apa tuh? Yang bisa nyerang fisik langsung tuh yang gua takut itu. Iya, kamu berpikir seperti itu. Iya. Nah, tadi kembali lagi lu yang berkata, tapi lu yang memakan. Iya. Makanya. Oke teman-teman, jadi itu sebuah cerita ya. Kisah cerita seputar misteri dari Bang Kevin. Kevin. Makasih buat Bang Kevin Nah. udah ngirimin ceritanya. Nah, Seru banget Seru ceritanya, banget, asli. keren dan seremnya tuh bener-bener ada gitu kan. mantap. Ketika mendengar ada sosok, gimana sih bayangin lu ngedenger suara yang nangis? Oh, Gimana sih Gua- rasanya? gue kabur sih, kabur serius. Lebih mending ada suaranya dan ada sosoknya, tapi yang paling ini mah udah mah ada suaranya tapi nggak ada sosoknya. Ini yang paling ajib, ada suaranya, ada sosoknya. Bagi gue sih itu gahar sih kalau kata gue. Gahar banget. Iya kan? Ngeledek kak. Kalau suara itu lebih menegangkan. Nah, Bener. mendingan ketemu langsung daripada Soalnya suaranya. gue yakin. Sih kita tuh bermain gini. Iya. Ini takutnya ada di bilah di pintu Heeh. atau muncul dari atas, imajinasi udah masuk. Udah berpikiran aneh sih. Dari Pokoknya- belakang kah kan Iya. bisa jadi Kalau kan? gue mikirnya gini, ada suara pasti ada tuh sosoknya. Gue udah mikir begitu. Ini ada ini. Iya, akhirnya berimajinasi. Kalau Kemana-mana tuh otak tuh main. Parah. Tapi kalau dari makhluknya kelihatan ya udah, Ya udah. kan tinggal lari. Ya iyalah, gampang simpel. Tapi kalau misalkan suara doang, sosoknya nggak ada kan, barangkali ada di belakang kita, di pinggir kita, lu mau lari kemana? Gue kalau sendiri sih gue lari. Lu misalkan lari ke belakang, misalkan sosoknya di depan nih, lu lari ke belakang, ternyata dia ada juga. di belakang, kayak di film-film kan? Iya. Kayak di film-film kan ayah. Gue di situ lebih milih pingsan gue. Lu pingsan. Pingsan. Bangun-bangun nggak tahu di mana. Wiset. Lu kebanyakan halu tingkat dewa sih. Daripada gue kena maju kena mundur kena, serem juga kan gitu. Ya udah jongkok aja diem di situ. Iya. Iya kan? Pingsan. Buset, keren. Tapi yakin lu bisa pingsan secara apa ya, mendadak? Gak bisa sih. Gua kuat orangnya. Buset, kuat. Ini orang yang yakin dengan diri sendiri nih, keren. Harus yakin. Percaya kan, diri Ayah? lah. Keyakinannya kuat nih. Bisa di Ntar episode selanjutnya
bakal ada cerita yang lebih menarik. Tuh yang Dan satu lagi tuh yang dari cewek tuh. yang cewek itu bener-bener, makanya gue pilih tuh terakhir tuh paling. Bukan terakhir lah. Ya, Oh ya, teman-teman semua juga kan masih pengen berbagi cerita Oh iya. kisah misteri kepada kita kan. Iya, ntar DM aja ya ke IG-nya. Bogor Wengi, Bogor Wengi. Oke? Ijah lah. Eja. BOGORWENGI. Bogor Wengi. Tapi bukan Bogor Wengi ya. Kan tadi kan G. Tapi disambung jadi Bogor Wengi kan Iya. gitu kan. Malam. Artinya malam. Wengi itu malam ya, teman-teman. Kalau bahasa Sunda sama Jawa itu sama malam. Malam. Kalau bukannya kalau Jawa bengi. Oh ya kan katanya lu titisan orang Jawa. Iya bengi. Hah? Bengi. Lengser Wengi bahasa apa? Jawa. Maksudnya Jawa tuh banyak. Oh. Banyak Jawa tuh. Kalau lu Jawa apa? Gue Jawa Sunda. Timur. Oh, Jawa Timur, berarti gue nyambung dikit ya. Surabaya. Surabaya. Jadi pesan dari gue sih hilangin rasa takut, tapi Bener. keimanan itu tuh yang harus ditanamkan di diri kita kan. Kalau imannya lemah percuma. Ini Iya. ada kesimpulan. Jadi kita bisa membahas satu makhluk ini nih yang namanya genderuwo. Nah. Apa sih genderuwo itu? Boleh. Genderuwo itu apa sih? Sosok yang jarang orang temui. Nah, kan orang-orang itu punya cerita, pasti ceritanya itu kalau nggak ketemu kunti, Iya. pocong, Pocong, Biasanya kan genderuwo. iya, Genderuwo itu jarang. ya genderuwo jarang. Oh iya jarang ya. Genderuwo itu Asli. Biasanya dia muncul itu di area seperti banyak pepohonan tinggi. Hutan, Oh, hutan pohon beringin pinus. termasuk gak sih ya? Pohon beringin termasuk. Tapi Pohon beringin kebanyakan gunung sih ya, Iya. kayak hutan pinus gitu. Ya, jadi dia emang benar-benar sosok yang kuat gitu kan. Jadi tempatnya itu sembarangan ya, sakral, benar-benar sakral gitu. Nyepi dia kalau Panglima tugasnya. Paling masuk banget ya. Jadi tingkat dia tinggi di jin kan, di golongan jin kan. Oke. tapi setiap makhluk pasti ada kelemahan. Nah, Manusia juga ada kelemahan. manusia ya misalkan. Semua makhluk. Iya, semua makhluk di dunia ini. Yang bukan makhluk hanya Allah. Nah, itu. Betul. Oke. Dan gue, oh ya, boleh menceritakan pengalaman gak nih ya nih? Boleh. Gue mau mencerita nih. Boleh. Jadi ketika itu kan, posisi gue udah apa ya? Gue kan sering apa ya ke tempat-tempat angker gitu kan. Iya. Nah dari situ gue diuji tes berani gitu. Berani oke lah, gue uji nyali gitu kan sendiri. Pernah kan di apa konten sebelumnya ya? Iya. Oh itu bener-bener. Oh lu kan pernah ada juga kan? Gue pernah. Ya kita kan satu tim. Maksudnya lu sempat ngilang nggak tahu kemana? Op dulu kan. ya kan? Ya gue kan sekolah. Oke. Nah dari situ gue jiwanya berani tuh kan. Awalnya takut. Misalkan lu tahu kecil gue gimana sih? Gue itu bener-bener orang yang penakut, sangat penakut yang namanya ke tempat-tempat gitu tuh. Enggak banget. Nggak banget sih, asli nggak banget. Dan ketika dites uji nyali gue posisi kan sendiri yang uji nyali kan. Iya. Gue itu di situ merasa gini. Gue harus berani. Gue beranggapan seperti itu kan. Iya. Tapi ada hati kecil gue bilang lu jangan berani, lu harus takut. Gue takut sebenarnya takut gitu kan, tapi gue harus berani. Gimana tuh maksudnya ya? Gue takut tapi harus berani. Oke lah fix, gue berani dari situ. Pas gue berani kan, oke, so ini gue ibaratnya nantang lah ya. Iya. Waktu dulu tuh emang itu zaman old ya ayah. Kita Fir'aun naik sepeda. sesuai banget, aku naik sepeda. Jadi raja. Ya iyalah dari situ kan oke lah berani fix. Nah udah dilatih uji nyali itu langsung tuh ke tempat yang biasa. Itu masih biasa kan yang itu Iya, itu Iya. itu masih biasa sih bagi gua main tuh keliling tempat yang paling gua aneh itu apa Apa? jadi nih gini, si pohon tuh ada bukan dua cabang, jadi ada dua pohon nih ya. Ini pohonnya terletak di sini, satu lagi di sini. Semua itu pohon tuh dua-duanya tinggi. Posisi gue di tengah di bawah. Dan ketika gue ngomong memanggil sosok mitosnya di situ tuh kan ada sosok nenek-nenek bungkuk kan. Iya.
Jadi ketika gua baratnya nantang lah gini, akhirnya tuh si pohon satu bergerak satu enggak. Biasanya itu pertanda apa sih Kenapa tuh? Biasanya memang ada, kalau kata kita memang keusilan dianya. Keusilan dia ya. Dia tuh pengen nunjukin ada dia tuh. Nah itu dari situ gimana ya, merinding hebat iya kan. Gua dari situ posisi sendiri. Gua mau lari juga nggak mungkin. Ntar kalau misalnya lari ke frame juga malu kan. Iya. Kayak baru kemarin Ya mana? kemarin yang kita ke daerah Cimangkuta, Yang mana? yang kemarin ke rumah temen ini Aida. Oh iya nih, Sebenarnya mau cerita. gua mau cerita sebenarnya. Sebenarnya mau apa? Kalau kita mau ngasih tahu, cuma posisinya di atas. Iya iya. Jadi belum sempat ngasih tahu sebenarnya makhluk itu di posisi kita tuh antara ada 11 sampai 12. Bayangin nih. Makanya agak berat semua, makanya posisi jangan turun dulu. Nah itu bener-bener hal aneh sih Sah. Soalnya kita pas masuk tuh jam 11-an. Jam 11 lewat sih. Iya. Di atas jam 11. Iya. Memang lalu lalang si makhluk naik turun itu banyak. Orang kelihatan jelas. Iya bener-bener. Makanya jangan turun dulu bentar. Ternyata pas pulang di bawah kita tempat sampah. Nah Kita memang makanannya. tempat makanannya gitu. Oh, jadi makanan setan tuh yang kotor-kotor Jin gitu. tuh, ya. Yang kotor-kotor kan dia lebih suka kan. Kamar mandi misalnya. Ya, ini. Terus kalau jin kafir itu makan kotoran, gimana jin muslim makan? Ya, Ya itu pertanyaan ya. nggak mungkin dia makan kotoran. Ya mungkin banget. Dia makan makanan yang halal. Jadi Contohnya? seperti gini, tulang-tulang yang kita makan daging nih, terus tulangnya itu sisa tulang yang kita makan itu untuk dia. Oh. Oh iya, Iya, Kalau benar. memang motongnya halal dia makan. Kalau motongnya dia nggak pakai Bismillah lah atau kalimat Allah. kalimat Allah, Dia nggak bakal makan. Oh iya dia udah tahu gitu kan. Makanya yang dulu itu di pesantren ada setiap kurban nih si tulang-tulang bekas sate, bekas makanan itu nggak dibuang, dimasukin ke kardus, terus diikat, masukin ke kamar kosong, diemin sampai ada satu santri tuh penasaran ada apa kok sampai Sampai digituin biar apa biar gitu apa. kan. Dia nguping ternyata si kardus itu bunyi geruk. Ternyata pas diterangin gurunya memang itu lagi di Makan. Iya keren. kok tulang yang dimakan, bukan tulang yang dimakan. Tapi tulang itu nanti saat di alam jin itu berubah lagi menjadi dibungkus daging lagi. Oh jadi hewan itulah. Nah, jadi hewan itu Oke. memang lagi biasa dimakan makanan yang Halal. halal, Oke. bukan seperti jin-jin kafir yang di tempat sampah. Dia makan hal-hal yang kotor lah kan. Ilmu nih, ilmu Iya. paling berharga ini. Terus kenapa jin kafir itu senang di kuburan? Ya kan? Karena memang jin kafir bangkai manusia itu seperti sumsum, seperti daging yang dimakan oleh itu dimakan juga, dihisap juga, Dimakan juga. sumsum manusia itu Serem juga sih. sumsum manusia itu dimakan. Dimakan usah. Makanya kenapa jin atau hantu banyak di kuburan, karena memang sarang makanan. Jadi banyak di kuburan yang jahil-jahil lah. Nah, Tapi jangan beranggapan bahwa yang jahil itu yang meninggal gitu kan. kita tuh harus menghormati orang yang udah nggak ada. Iya. Yang udah meninggal ya udah meninggal ya. Meninggal. Gak ada urusan lagi dengan dunia kan. Ya, Nggak udah mungkin. urusannya alam lain. Alam barzah ya. Ya udah ini urusan masing-masing. Jadi tanggung jawabnya, amalnya. Kemakan omongan-omongan sinetron atau film hantu lah. Mau apa gentayangan apalah. Sedang karena dibunuh siapa. Istilah gentayangan tuh nggak ada sih. Dia bakal ngebales kalau udah di sana. Dia ngebunuh siapa, yang ngebalas ya hukumannya Allah. Iya. Allah yang balas. Paling ketemunya ntar di sana. Kita tanggung jawab. Nah itu tuh yang paling tanggung jawab. Mana? Banyak-banyak yang masuk meleset ke sana. Iya. Tapi yang gua anehin bisa nih. Jadi pas di sono, gua sebenarnya gua apa ya? Gua merasa
bahu ya bahu kiri gue kok berat banget gitu kan. Gue udah nggak kuat kok. Akhirnya gue ngomong kan ke Imam, ke si Soli kan, kok berat banget ini. Oh ternyata sama ya, Iya, semua berat. tiga-tiganya sama, di kiri berat banget. Itu aneh ya. Tuh kira-kira ada apaan kalau berat begitu? Karena memang di situ di sebelah kiri hampir rata-rata di sebelah kiri tuh makhluk pada duduk di situ. Gue merinding. Bukan Gua merinding. naik atau gimana gitu? Nah, memang dia tuh lagi memang kalau Dekat kita Posisi dekat kita. mau turun ke ini ke tempat makan ini memang kalau kata kita makhluk itu kan kalau bahasa sekarang kepo. Iya kayak bu. Biasa tempat ini sepi, ada apa nih rame? Oh iya bener. Kayak anak-anak zaman sekarang pasti kepo lu kan. Gue nggak pernah kepo. Ya itu. Iya bener. Cuman rasanya memang energi yang dimunculin itu berat. Berat. Apa sih yang bisa diceritain ya? Apa sih itu? Ntar banyak sekolebatan kalau benar lu Iya. pasti ada di situ mah. Turun naiknya itu kelihatan. Nah, dan hal yang paling gokil tuh apa? Apa tuh ada samak, Itu ada sama apa pandan. samak pandan. Iya, sebutnya sama pandan. Oh, samak pandan. Jadi itu samak yang Yang suka dipakai untuk mayat. I itu know. kayak yang warna apa sih? Iya gue tahu warna yang sajutan gitu kan? Ya, itu Iya, yang iya. kayak anyaman. Iya yang buat masukin gitu kan ke kuburan. Nah, Iya. pas gue baru naik ke lantai itu kan pasti di lantai 3 kan tadi atas. Pas gue naik ke lantai 2 atau enggak? Itu apaan? Mistis banget itu tempat. Apa maksudnya ada sama kayak gituan? Oh iya itu yang punya orang meninggal. Ya, Tapi kita beranggapan itu punya karena sampingnya kuburan kan. Iya, karena Barangkali orang yang habis nguburin nih nitip. belum sempat di. Nah, positif thinking. iyalah kan karena kontrakan itu juga baru kan. Iya, masih banyak yang kosong. Positif thinking aja. Iya, kita pasti tinggi aja lah karena berdekatan dengan kuburan. Barangkali itu persiapan untuk yang dikontrakan. Meninggal itu samaknya kan kita nggak tahu kan. Gue juga kok nemuin kayak gitu positif thinking. Iya. Jalan ninja itu. Supaya apa? Supaya nggak takut. Ya iya betul. Coba lu punya cerita gak gitu? Sedikit cerita gitu kan. Gue punya cerita. Gue pengen cerita tapi nggak terlalu lama ya. Ya oke. Jadi waktu 2000 berapa ya? 2019. 2019 2 tahun yang lalu lah. Masih baru ini. Ada neong. 2019 gue kayak ngadain ya nongkrong bareng-bareng sama temen lama gitu. Oke. Kan gue juga main hadro. Ya siap. Jadi gue ngadain nongkrong lah Oke. di tempat ini. Siap. Nah pas udah nongkrong, gue tuh punya ide buat nongkrong ada deket sekolahan. Sekolahan. Daerahnya nggak bakal gue sebutin, Oke. sama sekolahan juga. Titik. Ya, 50-50. Pokoknya di Bogor. Oke siap. Lanjutkan. Gue udah sampai tempat itu, ya kayak biasa lah, kumpul salaman. Gue juga sambil gitar. Nah di belakangnya yang gue tempatin itu ada rumah kosong. Di warga itu ngeyakini itu rumah bener-bener angker. Ada patung kudanya. Patung kuda. Patung kuda. Oke. Katanya, kata warga, aduh merinding. Menurut pengakuan. Nah, lebih tepatnya menurut pengakuan. Merinding gue sumpah. Wah, kuda itu bisa gerak sendiri Kalau malam. malam doang. Malam jam 2 jam 3-an. Oh, itu hampir pagi sih sebenarnya. Iya Iya kan? kan emang gitu ya katanya. Iya. Kalau alam gaib itu bukannya jam segitu. Gua kan ya gua mah nggak ada rasa takut atau apa ya, kita lagi ngumpul niatnya Bareng-bareng lah. bareng Iya. Gua kumpul ya kayak biasa. Gua kan mau beli jajanan lah apa patungan. Temen gua berangkat naik motor tuh duaan. Di situ posisi nggak ada motor. Di situ gua lagi pada main remi, ada yang gitar-gitaran, ada yang main Bebas remi lah, namanya bebas. nongkrong kan. Tapi itu di jalan, di luar, pinggir jalan. Gue main remi, gak lama ada yang lempar batu ke ini gue. Yakin gitu loh? Yakin gini gue. Serius? Serius. Gue kan ngerasa kayak gue nyalain temen gue dong kan ya. Oh iyalah. Soalnya dia lagi diem, gak main apa-apa. Gue giniin, Pen, jalan mulu lu. Dia langsung ngomong ya, jalan apaan? Maunya tuh lempar-lempar batu kan, gue ngomong gitu ya. Hehe. Ih nyalahin. Udah gitu si Iwan ada yang lempar batu juga, nyalahin si Pepen lagi. Pen,
diem ngapa gitu kan ya. Iya. Apaan sih, gue lagi diem lagi main HP, lempar batu lu ya. Kagak, gue di situ udah mikir yuk, kayak ada yang ngintai gue nih, kayak ada yang ngawasin gue nih. Gue ngelihat di belakang ada pohon, di rumah pohon angker, dan di tower, di belakang ada tower tinggi. Tower. Oke. Gue ngeliatin, wah kayak ada yang ngintai gue dari situ, sumpah. Gue langsung kayak udahlah, gue gak usah ngomong. Iya. Ntar juga pernah ngerasain Karena lah. tahu sendiri lah teman-teman lu kan. Gue lanjut main lanjut. Si Pepen yang dilempar sekarang. Tak. Akhirnya nyalain lu. Dia nyalain gue. Buset. Ya iyalah orang. Lu ngapain ngelempar gue, ngomong gitu kan ya. Iya. Gue kan kayak gue lagi main remi, tanyain si Iwan. Lo tanyain, banyak kan juga pada ngeliat gue main remi kan ya. Si Pepen langsung mikir, si Iwan langsung ngomong gini, "Oh, bom melati ya?" Gue langsung ngomong gini, "Iya Wan, bom melati." Demi Allah gue merinding nih, soalnya gue ngerasain langsung gitu. Bentar Wan, baunya pekat banget nih Wan, kayak deket. Gue situ udah kayak, kok gue kabur gue gitu kan ya. Nah si Iwan dia nengok ke arah tower itu. Iya. Gila dong, ada kuntilanak merah. Serius lu? Serius, ada kuntilanak merah. Palanya jelas sama jubahnya jelas. Gue merinding. Gue kenapa lu yang cerita gue yang merinding ya? Gue merinding nih. Asli, gue kalau udah ngedenger kuntilanak merah itu udah apa ya? Ibaratnya kan mitosnya itu kuntilanak merah itu ngejar-ngejar ya. Iya, bisa ngebunuh juga katanya. Tapi kalau namanya ngebunuh nggak yakin. Nggak yakin gue juga. Ya gue cuma ngedengar doang. Nyawa seseorang itu Allah ya. Hanya Allah gitu kan. Gue lari dong. Lari yang paling kenceng tuh ada si Sahadan tuh, kenceng banget larinya. Lari dia kenceng sampai nggak mau balik. Si Iwan gue tarik kan ya. Gue tanya, "Wan, ngapain lari? Balik lagi, buru balikin sama gue." Gue udah kayak jiwa-jiwa, ya tahu sendiri lu. Buru balikin, gue langsung sombra kan ya. "Sini lu, sini," gue gitu kan ya. Akhirnya gue balik lagi. Gue mikir, gue ngapain balik lagi anjing? Iyalah. Gue tinggalin kan ya. Akhirnya gue balik lagi tuh. Gue diem dulu di rumah itu. Lu posisi sendiri atau gimana? Banyak kan, tapi gue pas balik lagi gue sendiri sih. Iya, yang gue tanyain, lu balik laginya sendiri atau banyak kan? Gue sendiri balik lagi. Sendiri pas gue tahu gue sendiri, gue balik lagi dong, lari gue. Iya. Lari lagi gue ke teman-teman gue, langsung gue ngomong, "Lihat apaan lu? Kuntilanak merah." Gue langsung iyain tuh gak? Gue ngiyain ya. Emang karena gue ngeliat langsung kan ya. Oke. Iya emang kuntilanak merah itu kan. Gue langsung diem kan ya, ngerilekin badan kayak, "Tenang lu, tenang. Ntar kita balik lagi sana." Gue niatnya ngerekam tuh. Nggak ada, rekaman udah kehapus. Gue ngerekam. Gue rekamin tuh ke arah pohon itu yang deket tower itu. Kagak ada. Sesuai banget. Taunya pas gue ngerekam lama tuh. Gue begini. Iya. Terus gue begini, lihat sekeliling kan ya. Pas taunya gue udah selesai kan ya, gue cerita ke temen gue tuh yang baru balik beli makanan. Gini ada ini. Pindah tempat. Nah tempat itu alhamdulillah aman. Di situ gue balik. Gue langsung bikin grup kan ya, emang punya grup. Iya. Gue langsung kirimin video itu. Taunya yang diharapin tuh bukan kuntilanak. Apa tuh? Malah yang kelihatan tuh pocong. Maksudnya pocong itu ada di mana mas? Lu ngeliat kan, langsung apa gimana? Gue ngeliat di rekaman. Oh di rekaman. Gue Oke. gue pas ngeliat rekaman, gue kayak, "Ini apaan ini?" Soalnya ini pohon yang gue arah, ini pohon yang lagi diam dekat rumah patung kuda itu tuh. Iya. Pas gue liat kesini kan gue ngeliat gini ya. Ih, pas di sini gue stopin, ada pocong lagi gini. Ngintip. Berarti itu dari tadi lu ngintip lu itu. Iya, gue Asli keren banget ceritanya teman-teman. makanya gue screenshot, gue lingkarin merah kan. Ini apaan gue tanyain. Dia langsung pada panik kan. Pocong tuh bawa asli, untung nggak ada yang kena apa-apa tuh. Gak gue tanyain kan ya, ada yang diikutin nggak? Dia langsung ngomong, "Alhamdulillah wo, aman, nggak ada yang ngikutin." Ya di situ juga gue ada agak lah. Ya udahlah, jadi pelajaran, gak usah gue takut coba. Segitu doang sih cerita gue. Siap. Ya teman-teman, terima kasih telah menyaksikan cerita dari teman-teman juga kan. Iya. Dari kalian, salah satunya yang tadi namanya siapa? Bang Kevin. Bang Kevin, terima kasih telah mau meluapkan ceritanya kepada kita. Senantiasa kita curahkan kepada kalian semua. Jangan lupa subscribe, Like, and share video ini. komen biar banyak. Ya, dan komen yang baik-baik yang ya kan? baik-baik. Oke, Ya, siap. biar kita semangat bikin videonya terus, dan kalian pun bisa tahu wawasan sekitar mistis. Nah,
kesimpulannya atau pesan dari lu apa nih? Gimana ya gue ya? Yang kayak tadi, gue emang kagak percaya sama hal-hal mistis. Oke. Tapi gue bisa ngehormatin sama yang begituan. Oke. Wajib, adab tuh wajib. Siap. Paling kalau dari gua jangan takut lah sama hal seperti itu. Kalau gua sih apa ya? Gua orangnya keyakinannya itu hal mistis itu ada ya gue yakin. Ya, gitu. Karena adanya Allah itu udah yakin adanya hal mistis yang lain itu ya. Karena dosa juga mistis kan, mistis. misteri kan nggak itu harus dipercaya. ya. Gaib itu harus dipercaya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Saksikan episode selanjutnya.